Halo Mams, bertemu lagi dengan saya Bidan Almas. Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara kita untuk memperbanyak ASI. Ikuti terus video saya Mams. Oke Mams, sebelumnya saya mau membagikan pengalaman saya setelah saya melahirkan. Waktu itu saya melahirkan sesar. Melahirkan sesar itu butuh waktu 1 minggu untuk ASI saya bisa keluar. Nah, gimana caranya untuk memperbanyak ASI? Mari kita lihat ya tips yang pertama. Tips yang pertama adalah menyusuilah sesering mungkin. Jangan membatasi waktu ya Mams ketika kita memberikan ASI kepada bayi. Susuilah sesering mungkin, sebanyak mungkin, dan sekapanpun bayi mau. Jadi jangan membatasi misalkan setiap 2 jam sekali. Jadi misalkan sebelum 2 jam juga kalau bayinya mau menyusu, sebaiknya berikan ASI. Dan jangan lupa berikan secara bergantian ya Mams payudara kanan dan kiri. Sesering mungkin kita mengosongkan payudara, dan sesering itu juga payudara akan terisi. Ketika payudara kosong, maka otak akan memberi perintah kepada hormon-hormon untuk mengisi payudara. Jadi untuk memperbanyak ASI, sesering mungkinlah kita mengosongkan payudara. Tips yang kedua adalah skin to skin. Skin to skin itu artinya kulit si bayi dengan kulit ibunya itu saling bersentuhan tanpa ada pembatas kain sehelai pun. Jadi saat ibu menyusui itu sebaiknya dicopot branya, terus si pakaian bayi juga dicopot, lalu diberi selimut juga, jangan lupa diberi selimut agar tidak kedinginan. Nah, hal ini bukan hanya untuk meningkatkan produksi ASI, tapi juga meningkatkan emosional yang sangat luar biasa bagi ibu dan si bayi. Tips yang ketiga adalah tidur yang cukup dan hindari stres. Nah, bagi ibu yang baru melahirkan, hal ini hal yang mustahil ya Bun biasanya untuk cukup istirahat. Biasanya bayi itu suka mengajak kita untuk bergadang. Nah, bagaimana cara untuk mengatasinya? Bunda bisa minta bantuan suami atau orang-orang terdekat Bunda yang bisa membantu Bunda dalam mengurus keperluan sehari-hari, sehingga Bunda bisa cukup tidur, cukup istirahat. Saat bayi tidur, Bunda juga bisa ikut tidur. Dan hal ini juga dapat meningkatkan hormon oksitosin untuk meningkatkan produksi ASI kita. Tips yang keempat adalah perhatikan makanan Anda. Nah, biasanya Bunda disuruh makan makanan tambahan sebesar 500 kalori per hari. Nah, apa saja sih makanan-makanan yang bisa meningkatkan ASI? Itu seperti contohnya sayur-sayuran hijau, seperti daun katuk, bayam, biji-bijian, kacang-kacangan. Nah, itu biasanya untuk dapat meningkatkan produksi ASI. Nah, pengalaman saya dulu, saya bisa mengeluarkan ASI yang begitu banyak. Biasanya saya makan daun katuk, sayur daun katuk, dan daun kelor. Daun kelor itu membantu banget produksi ASI saya meningkat. Tips yang kelima adalah memompa payudara. Nah, memompa ASI sebaiknya dilakukan setelah bayi menyusu ya Bunda. Jangan sebelum bayi menyusu, karena setelah bayi kenyang, payudara kita biasanya belum benar-benar kosong. Jadi untuk benar-benar mengosongkan payudara, kita perlu memompa ASI. Nah, biasanya kita memompa selama kira-kira 10 menit. Nah, setelah payudara benar-benar kosong, nah barulah otak mengirim sinyal untuk memproduksi ASI kita kembali. Nah, biasanya tuh ASI yang benar-benar banyak itu biasanya di pagi hari. Nah, jadi Mams bisa memompa setelah bayi menyusui dan sebelum tidur malam dan pagi hari. Tips yang keenam adalah meminum suplemen ASI.
Nah, biasanya nih Bunda, setelah kita melahirkan, kita biasanya diberi suplemen penambah ASI ya, untuk memperbanyak ASI. Itu banyak macam-macam mereknya. Tergantung dokter itu memberi merek apa. Nah, semuanya sebenarnya sama aja. Jadi nggak ada salahnya untuk minum suplemen ASI untuk menambah ASI kita. Ketujuh adalah posisi yang tepat saat menyusui. Nah, posisi bayi saat menyusui itu harus tepat ya Bunda. Jadi mulut bayi itu harus menutupi seluruh bagian areola mame. Areola mame itu bagian mame yang bagian hitam. Jadi kesalahan posisi juga dapat mengurangi produksi ASI. Hal itu juga bukan hanya mengurangi produksi ASI, tapi juga dapat membuat puting susu mams lecet. Nah, itu sebabnya jika puting kita sudah lecet, maka jangankan menyusui, disentuh aja sakit ya Bunda. Jadi apabila puting lecet, sebaiknya tetap harus menyusui dan cari posisi yang benar agar lecetnya juga sembuh dan bayi pun mendapatkan ASI yang banyak. Tips yang ke-8 adalah suasana yang tenang. Nah, kita harus mencari suasana yang tenang dan kondusif ya Mams untuk menyusui. Karena bayi saat lahir itu indera pendengarannya sudah matang Mams. Jadi suara kebisingan dan suara-suara yang mengganggu itu dapat mengganggunya, termasuk saat kita sedang menyusui. Nah, suasana yang tenang itu dapat membuat hati Mams rileks, suasana menjadi rileks, tenang, sehingga kedekatan psikologis bayi dan ibu itu sangat bagus, sehingga produksi ASI pun dapat meningkat. 9 adalah hindari asap rokok. Nah, jika Mams adalah seorang perokok, maka ketika mau menyusui berhentilah merokok ya Mams. Dan apabila suami Anda yang merokok, maka jauhilah suami dari tempat menyusui. Jadi jangan sampai asap rokok itu terhisap oleh bayi, karena zat-zat kimia yang terkandung dalam rokok itu dapat mempengaruhi produksi ASI, dan zat-zat kimia itu juga sangat berbahaya bila tercium oleh bayi. Tips yang terakhir adalah pijat oksitosin. Nah, pijat oksitosin itu adalah pijatan punggung secara gerakan memutar di bagian tulang punggung. Hal ini dapat meningkatkan hormon produksi oksitosin. Pijat oksitosin ini bisa dilakukan oleh pasangan kita ya Mams. Biasanya durasinya itu 3-5 menit. Nah, untuk bagaimana caranya pijat oksitosin, saya sudah menyiapkan video tersendiri mengenai pijat oksitosin. Nah, sekian ya Mams tips untuk memperbanyak ASI kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat untuk mengasihi baby-baby kita ya Mams. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya Mams. Assalamualaikum.